Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Husnia Zizah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Pertama-tama kita bahas tentang psikologi dan pendidikan terlebih dahulu. Nah, secara etimologis, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psike berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi itu dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Witherington, bahwa pendidikan itu adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Nah, dari pengertian tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam menguraikan penelitiannya lebih menekankan masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Yang selanjutnya adalah tujuan psikologi pendidikan. Nah, tujuan mempelajari psikologi pendidikan itu adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk membantu para guru dan calon guru agar betul-betul memahami proses pendidikan yang baik, sehingga mereka dapat membimbing proses belajar para siswanya secara lebih efektif dan terarah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi anak didiknya di sekolah secara optimal. Yang selanjutnya adalah peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Secara ringkas, tentang peranan atau yang biasa disebut tugas psikologi pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama itu berperan dalam mempersiapkan para guru dan calon guru yang profesional yang berkompetensi dalam belajar dan mengajar. Yang kedua, psikologi pendidikan itu mempengaruhi perkembangan, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum sebagai pedoman bagi para guru dalam membimbing proses belajar mengajar para siswanya yang memadai. Yang ketiga itu dapat mempengaruhi ide dan pelaksanaan administratif dan supervisi pendidikan yang akan dilaksanakan oleh para pimpinan dan pemilik sekolah dalam mengelola kelancaran proses pendidikan di sekolah seiring dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Dan yang keempat itu mengarahkan guru dan calon guru untuk tahu mengapa suatu hal itu bisa terjadi dan bagaimana problem solvingnya, dan juga diharuskan mengetahui aktivitas-aktivitas yang dianggap penting bagi pendidikan. Nah, secara garis besar atau umumnya batasan pokok bahasan psikologi pendidikan dibatasi atas 3 macam. Yang pertama, mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip dan ciri khas perilaku belajar beserta peserta didik dan sebagainya. Dan yang kedua itu mengenai proses belajarnya, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik dan sebagainya. Yang ketiga itu mengenai situasi belajarnya, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik. Nah, dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif dan dapat berinteraksi secara tepat dengan siswanya, dan juga untuk menilai hasil pembelajaran yang secara adil. Nah, selanjutnya itu beberapa teori psikologi yang terkait dengan pendidikan.
Teori yang pertama itu teori perkembangan intelektual atau kognitif dari Jean Piaget. Piaget itu melihat perkembangan kognitif atau intelektual seseorang itu akan berlangsung melalui 4 tahap. Tahap yang pertama itu tahap sensorik atau motorik. Itu usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini individu memperoleh pengetahuan perkembangan intelektual itu melalui refleks-refleks untuk mengetahui dunianya. Dengan cara itu individu bisa mencapai kemampuan dalam mempersepsi ketetapan objek. Tahap yang kedua itu tahap praoperasional atau intuisi. Ini usia 2 sampai 7 tahun. Nah, dalam fase ini individu itu akan mendapatkan pengetahuan dan perkembangan intelektual melalui penggunaan simbol dan penyusunan tanggapan internal, atau mencoba memicu dengan gerakan-gerakan emosional dan sebagainya. Tahap yang ketiga itu adalah tahap konkret operasional. Itu usia 7 sampai 11 tahun. Nah, dalam tahap ini individu itu memperoleh pengetahuan dan perkembangan intelektual dengan menggunakan pikiran secara sistematis terhadap hal-hal atau objek yang konkret. Nah, yang terakhir itu tahap keempat itu tahap formal operasional atau usia 11 ke atas. Nah, fase ini individu itu akan mendapatkan pengetahuan atau perkembangan intelektual dengan cara berpikir dan udah dapat menganalisa baik yang abstrak atau hipotesis. Nah, ini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang B, teori pertumbuhan intelektual kognitif menurut Barner. Menurut Barner, perkembangan kognitif atau intelektual seorang individu perkembangan karena adanya peningkatan ketidakketergantungan respon atau reaksi dari stimulus atau rangsangan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan pakar psikologi kognisi ini, maka Barner mencoba membagi 3 tahapan perkembangan intelektual sebagai suatu dalam alam pikirannya, yakni yang pertama tahap aintif, yaitu tahap di mana si anak memahami lingkungannya melalui aksi, perbuatan, kegiatan, tingkah laku, dan sebagainya. Yang kedua tahap ikonik, yakni tahap di mana anak mendapatkan informasi image atau pesan. Ingatan visual berkembang, tapi siswa tetap membuat keputusan berdasarkan kesan sensorik yang diperolehnya, bukan lewat bahasa. Yang nomor 3, tahap simbolik. Tahap simbolik adalah tahap di mana individu memperoleh pengetahuan dan perkembangan intelektual lewat pengenalan akan simbol-simbol atau gambar-gambar dan sebagainya. Di sini bahasa matematika dan logika mulai berperan aktif. Yang C yaitu teori perkembangan kognitif dari Vygotsky. Menurut Vygotsky, proses perkembangan intelektual seseorang sangat tergantung pada lingkungan sosialnya. Perkembangan kognitif bermula dari interaksi antar pribadi dalam suatu ilmu kebudayaan, tradisi, atau lingkungan sebelum situasi dan kondisi mental atau proses psikologi anak. Secara menyeluruh dimungkinkan pada seorang anak. Karena apa? Untuk membantu anak dalam penerimaan pengetahuan, dan orang dewasa harus menentukan dan memahami 2 hal, yakni yang pertama, taraf perkembangan aktual dari anak dengan memperoleh kemampuan untuk memecahkan masalah tanpa bimbingan orang dewasa. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan anak dengan bimbingan orang dewasa tersebut. Nah, jadi anak di sini akan mulai berpikir, oh, gini loh cara memecahkan masalah. Kemudian yang D, yaitu teori perkembangan kepribadian dari Erikson. Erikson mencoba untuk mengerti proses perkembangan kepribadian seseorang secara menyeluruh.
Menurut Erikson, perkembangan intelektual dipengaruhi oleh psikososial. Nah, dalam pandangan Erikson, semua tahapan perkembangan kepribadian dan segala krisis yang dihadapi individu pada umumnya tak terlepas dari situasi dan kondisi psikososial. Nah, keadaan psikososial sangat berperan dan berpengaruh dalam proses tumbuh berkembangnya seseorang dalam berbagai rintangan usia di kehidupannya. Yang terakhir yaitu teori perkembangan dan penalaran Muller dari Kohlberg. Dalam pandangan Kohlberg, semua proses yang terkait dengan pengetahuan moral, termasuk dengan agama dan sosial, akan tumbuh kembang melalui sistem penalaran dan tahapan perkembangan sistematik dalam setiap rentang usia kehidupan. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.